Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma, sekolah yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bunda Retno Nawangwulan dalam materi pembelajaran IPA. Bunda harapkan Ananda tetap semangat ya, walaupun saat ini Ananda masih belajar di rumah. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, jangan lupa like and subscribe ya. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Contohnya dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan kita. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda, atau keadaan atau besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Semua benda dapat melepas atau menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi akan cenderung melepaskan kalor, sedangkan benda-benda yang bersuhu lebih rendah akan cenderung menerima kalor. Dengan demikian, suhu benda akan berubah ketika benda tersebut melepas atau menerima kalor. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan akibat dari perubahan suhu. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubahnya volume karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin.
Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Contoh yang kedua adalah penggunaan termometer. Air raksa atau alkohol yang digunakan pada termometer suhu badan dapat memuai saat terkena panas tubuh. Cairan tersebut akan menyusut kembali saat termometer tidak digunakan atau terkena suhu yang lebih dingin. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Misalnya, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Contoh lain adalah saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Contoh lainnya adalah api unggun. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut dan penggunaan cerobong asap pada pabrik. Demikianlah materi video pembelajaran yang Bunda sampaikan. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Tugas untuk Ananda, carilah contoh perubahan benda-benda di sekitarmu akibat pengaruh suhu disertai gambar dan penjelasannya. Buatlah dengan tabel seperti contoh berikut ini. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Pesan Bunda, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, sholat 5 waktu, dan berdoa selalu agar kita dapat bertemu kembali di sekolah kita yang kita cintai. Demikian Bunda akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.